Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman ya. Ketemu kembali di Bedik Channel. Ya, dengan saya si Moko. Untuk kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman ya yang akan memulai bisnis atau usaha es teh jumbo, membuka usaha maupun yang franchise. Ya, ini ada tips buat teman-teman semua yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel Bedik, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara subscribe di channel Bedik. Dan teman-teman bisa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi yang terbaru. Dan teman-teman nontonnya jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan. Biar nggak lama-lama ya, tip apa yang akan saya berikan buat teman-teman sebelum memulai usaha es teh jumbo. Untuk tip yang akan saya berikan ini berlaku ya untuk teman-teman ya yang franchise maupun usaha pribadi. Untuk memulainya yang perlu diperhatikan yang pertama, untuk pencarian lokasi yang strategis ya, dalam arti di mana tempat rencana Anda atau teman-teman untuk jualan ini ya, pastikan di titik untuk tempat atau pusat orang datang atau untuk orang kuliner itu ya teman-teman. Orang-orang itu mencari makanan atau minuman. Teman, untuk yang kedua ya, kalau teman-teman sudah pasti dapat tempat yang strategis, untuk yang kedua yang perlu diperhatikan ini sebenarnya racikan dari teh yang akan dijual. Ya, usahakan di mana teman-teman berjualan ini bisa mengikuti pangsa pasar atau teh yang kita racik ini bisa diterima oleh pembeli atau masyarakat di sekitar. Ya, ini salah satu contoh ya. Kalau kita ada di sekitaran Jawa Tengah atau Solo ya, atau Karanganyar ya, Sukoharjo dan sekitarnya ya, Solo Raya, identiknya yang namanya teh itu sepet. Tapi kalau kita jual di luar Jawa Tengah khususnya Solo Raya ya, terlalu sepet ini teh ini tidak bisa diterima. Ya, kalau bisa usahakan di mana kita tempatnya berada ya, kita meracik tehnya ya dengan teh-teh yang disukai oleh warga sekitar. Teh yang sepet belum tentu bisa diterima oleh warga sekitar, teh terlalu wangi juga tidak bisa diterima. Kental pun tidak bisa diterima oleh warga sekitar. Jadi kita harus menyesuaikannya warga sekitar. Gitu ya. Ini yang kedua, racikan teh. Ya teman-teman, untuk yang ketiga ya, yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha jualan es teh ini adalah harga yang bersaing. Ya, teman-teman harus survei dulu ke sekitar lokasi tempat kita jualan. Ya, di sekitar atau kompetitor kita harga jualnya itu berapa. Itu ya teman-teman. Kalau di kompetitor atau brand lain yang sudah ada di situ harganya anggap aja satu cup ukuran 22 oz ya atau jumbo dengan harga 4.000, paling enggak kita harus bisa mengikuti harga dari kompetitor yang sudah ada. Kita ngikuti ya teman-teman, kecuali kalau kita memberikan harga bersaing dengan sehat ya, mengadakan promo di waktu-waktu yang tertentu. Dan tip yang keempat buat teman-teman semua ya, ini untuk yang baru memulai usaha, pastikan menu yang kita jual tidak hanya dengan es teh saja. Pastikan ada varian rasa yang lain seperti milk coklat ya, terus Prambors, strawberry, koko pandan, melon, dan lain-lain. Yang dimana harga seperti tadi yang nomor 3 ya,
harganya juga bersaing. Kita harus mengikuti harga yang sudah ada dari kompetitor di mana tempat yang akan kita berjualan. Ya teman-teman, untuk tip yang kelima ya, buat teman-teman ini yang paling berat atau tantangan ya, buat yang baru memulai usaha ya, ini adalah konsisten ya, dimana teman-teman nanti saat berjualan ya, dalam arti konsisten ini teman-teman harus stabil ya, tidak berubah-ubah sesuai dengan tahap awal bukanya ya. Ini contohnya untuk racikan teh ya, tehnya ini usahakan ya ini stabil, tidak gonta-ganti racikan ya. Ini kita bisa memastikan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan setelah buka. Kalau ada pembeli yang lama atau yang sudah sering beli, berarti teh kita, tandanya ini teh kita bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tidak perlu untuk merubah racikan teh. Terus berikutnya ya, selain teh, teman-teman harus konsisten di pemberian air gula ya. Gulanya kalau dari awal memang sudah murni 100% dari gula asli, teman-teman harus konsisten. Jangan berpikiran kita kasih gulanya dengan campuran A, B, C, D untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Ini yang sangat-sangat berat atau tantangan buat teman-teman semua. Kalau kita berpikiran mengenai rasa ya, kita berubah-ubah, orang yang beli pasti akan tidak balik atau tidak akan membeli ulang ya, atau kembali untuk membeli es teh jumbo kita. Ya teman-teman, untuk berikutnya ya, tips yang akan saya berikan ini sebenarnya sangat tidak kita menjadi pemikiran utama. Ini adalah pelayanan dalam berjualan atau berdagang. Usahakan teman-teman dalam berjualan atau berdagang ya, usahakan kondisinya ramah ya, saling akrab, sok akrab ya. Biarpun itu pembeli baru atau lama, usahakan kita dalam meracik itu usahakan bisa ngobrol santai ya, tanya dari mana Bu, mau kemana, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah tips yang sebenarnya sangat mudah, tapi jarang penjual-penjual itu melakukan seperti yang saya sampaikan ya, cemberut ya dalam berdagangnya atau memberikan pelayanannya itu tidak ramah ya. Ini sebenarnya sepele ya, diingat ya yang tadi saya sampaikan ya, pelayanan yang ramah ya teman-teman. Untuk berikutnya yang ke-7 ya, ini sebenarnya mencakup tentang kebersihan area atau booth kontainer di mana tempat kita berjualan ya. Dari luar usahakan booth kontainernya kondisi bersih, dalam atau area kontainer booth ya, ini usahakan tertata dengan rapi, bersih. Dan yang paling utama ini buat teman-teman ya, saya beri intip ya, yang sering saya jumpai adalah perkakas dari tempat atau wadah yang kita gunakan untuk berjualan. Bisa dari tekonya atau wadahnya, gelas takarnya ya. Kalau sudah tekonya sudah kuning, sudah yang mendingan kita ganti yang baru kalau nggak bisa bersin. Tapi saya ada cara untuk bersih nanti di video berikutnya ya. Wadahnya usahakan yang bersih semua. Apa yang saya sampaikan untuk kebersihan ini yang paling utama. Biarpun harganya kita murah, rasanya enak, tapi kebersihan yang paling utama. Yang ke-8, usahakan teman-teman dalam memulai usaha di bidang per-STN atau jualan es teh ya, pastikan teman-teman menggunakan kontainer yang ukuran besar ya, dan dibikin variasi biar lebih menarik ya, dimana orang jalan yang tidak sengaja melihat
boot container teman-teman ya. Sebenarnya tidak mau beli, tapi setelah melihat atau tertarik dengan boot container yang teman-teman gunakan, jadi minat untuk mencoba atau membeli. Ya, ini biar lebih menarik ya, teman-teman bisa kasih warna yang lebih ngejreng ya, terus variasi-variasi seperti neon box dan lain-lain. Oh ya teman-teman, untuk tip berikutnya ya, ini ke-9 buat teman-teman ya yang baru memulai usaha. Selain boot container ya yang kita bikin lebih menarik, dan ini yang paling penting ya, hindari untuk menaruh minuman saset atau renceng ya di di renceng-renceng di boot container kita, karena akan mengurangi rasa orang tertarik ya. Kalau memang secara pribadi ya banyak rencengan minuman saset ya yang kita pajang atau kita display, itu memang kontainer kita itu penuh ya, kita merasa bangga. Tapi ini saran saya ya, kalau bisa dihindari, karena maaf ya, akan bikin boot container kita atau barang yang akan kita jual ini akan jadi kurang diminati ya, mungkin sudah pasaran ya. Ini mohon maaf ya, tanda kutip ya. Teman-teman, untuk beberapa tip ini ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai usaha es teh jumbo. Semoga dengan tip yang saya berikan ini bisa menjadi acuan atau dorongan atau penyemangat buat teman-teman biar tidak salah jalan. Sebelum saya undur diri, buat teman-teman ya, jangan lupa di subscribe di channel Metik, dan bisa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi yang terbaru. Dan teman-teman ya, saya Moko undur diri, ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.